Oke, balik lagi bersama gue Bang Yo. Jadi di video kali ini gue lagi jalan-jalan sore, lalu ini di wilayah Bekasi Jatiasi gue mendengar suara sirine ambulan yang sangat lambat ya pergerakan suaranya. Jadi dia stuck di situ aja. Jadi gue memutuskan balik arah. Ya kan nih sore hari. Nah, itu dia ambulannya ternyata benar terjebak macet. Ya oke, di sini lalu gue coba maksimalkan untuk bantu ambulan. Harusnya sih tadi gue ambil kontraflow ya sebelah kanan. Tapi ya udah deh, udah terlanjur di sini ambulannya juga nggak kontra. Kalau misalnya dia langsung kontra kan gue bisa ambil sisi kiri lalu gue duluin juga. Gitu. Jadi di sini coba kita spam spam klakson dan kasih tahu juga pengendara di depan. Jadi ini mobil Yaris nih sebelah kirinya kosong terus depannya juga jaraknya jauh antara Pajero ya. Tapi dia enggan mau sekali untuk minggir sebelah kiri. Nah tuh kirinya kosong kan karena dia mau belok kanan. Lalu ini juga ada mobil Honda Jazz, mau nggak mau langsung gue pepet aja karena ambulannya di belakang. Jadi rute yang sini harus jalan dulu biar sampai ambulannya lewat. Gitu jadinya seperti itu, kita kasih dulu truk sama ambulannya nih. Gue ternyata yang naik Yaris ini ibu-ibu. Jadi gue minta tolong maju terus bu, maju terus. Ini suruh maju terus ya kan. Nih kenapa gua dubbing karena ternyata jack audio yang nempel kamera itu ke mute gitu, kurang pas masuknya, jadinya nggak ada audio recordernya. Nih memang rada chaos nih di bundaran ini wilayah Jatiasi. Kalau kalian orang Bekasi pasti tahu lah jam sore macet nih kayak gini di sini gimana. Jadi ini lucu juga ya, gua mendubbing mengomentari kegiatan escort. Nah di sini gua kasih tahu bang, belakang ada ambulan bang, dengar suara sirine nggak? Kata abangnya suruh lewat kanan aja nih kosong. Oh ya udah deh. Itu juga. Nah ini si Yarisnya maju, sebelah kiri truknya kosong, jadi truk apa semennya mulai maju. Ambulannya langsung di belakang gua lagi. Bentar ah. Aduh, tenggorokan kurang enak. Ya, nah di sini juga ada adik pelajar nih bantuin ya. Dia memang aduh belum tentu punya SIM juga sih. Apa namanya nggak pakai helm tapi ya kita karena niatnya baik. Jalanan juga lagi nggak ngebut-ngebut banget, bisa lah bantu, nggak masalah. Jadi lanjut lanjut, gue ini rada bingung mau pilih jalur mana. Ya udah ambil belakang truk lah. Ya ya gue nyalain kamera helm satu lagi, lupa dinyalain. Nah baru buat pindah posisi ganti kamera biar gambarnya juga lebih jelas. Oke. Di sini gue nggak menggunakan sirine karena speaker sirine gue juga lagi rusak ya kan, habis apa namanya serempet penyok ya. Jadi speakernya lagi copot, kebetulan banget lagi nggak pasang. Jadi kita spam klakson aja. Annoying juga sih kalau spam klakson yang berlebihan juga ya kan. uh, Ya di sinilah di Jatiasi sebenarnya ini sangat seru kegiatannya, cuman sangat disayangkan audionya ke mute, tidak kepasang dengan baik jacknya, jadinya nggak ada audionya, nggak masuk. Sini tuh gue menggunakan spam klakson, strobo juga tetap nyala dan teriak-teriak udah kayak di pasar, teriak-teriak ya kan. Jadi lanjut aja terus ya kan. Gue juga nggak tahu kondisi pasiennya apa, ambulan apa gue juga belum lihat, terus tujuannya kemana juga gue nggak tahu. Jadi berusaha membantu melerai kemacetan aja supaya ambulannya cepat sampai tujuannya ya. Setidaknya membantu bisa sampai keluar dari macet ini deh gitu. Ya sambil dengerin musik juga ya, gue kasih background music. Kalau misalnya nih audionya ada sih seru banget sih. Gue teriak-teriak sambil spam klakson yang sangat luar biasa banyak. Karena nih jalanan macet banget. Kalau misalnya speaker kepasang sih gue bisa himbau ya dengan mulut ya, himbauan gitu. Ini sih sayangnya lagi nggak, dan disayangkan lagi ternyata audionya nggak ada bos. Rekaman ini sangat sedih tapi sudahlah. Ini jadi memang di sini langganan macet ya. Gue kira ambulannya mau belok kanan, ternyata ikut lurus dan gue
lupa nggak kepikiran kontraflow, tapi di sana juga traffic light jalur sebelahnya sudah ketutup rame juga gitu. Di sini masih memungkinkan untuk di belah tengah, untuk ruas jalannya masih muat sampai 3 kendaraan karena masih sedikit lebar ya. Jadi gue masih bantu mengusahakan untuk membelah kemacetannya, minta jalur tengahnya dengan klakson dan isyarat tangan untuk memberikan ruang ambulan. Gitu. Suara sirine ambulannya nggak gitu kenceng, jadi benar-benar nggak kedengeran deh. Ketutup sama klakson gua kalau misalnya gua klakson. Nih ini gua minta tolong Pak, maju lagi Pak, maju lagi. Masih bisa belah tengah ya kan. Di sini strobo merahnya sangat membantu dari motor gua karena rotator dari ambulan ini sangat redup sekali ya. Jadi orang tidak akan notice. Pertama rotatornya dia redup, kondisi masih siang ya, masih sore, masih cerah maksudnya, masih terang. Terus juga ditambah suara sirine ambulannya pelan sekali gitu, sama klakson Denso yang ada di motor gua aja masih kencengan klakson gua gitu kan. Jadi ini jalanan sudah mulai menyempit ya, rada sedikit sulit untuk membelah tengah, dan jalur ini tuh tidak bisa dilalui 3 kendaraan sekaligus berjejer ya, cuman masih bisa diusahakan pelan-pelan. Dan di sini gue sudah mulai mikir nih, di depan udah mulai banyak truk, ambulannya juga masih kejepit kan tuh di belakang di tengah. Cuman diusahakan dulu deh, kita bantu arahan, minta bantuannya. Dan ini juga ada ya, ambulan sudah di belakang gua lagi posisinya, masih bisa. Cuman kalau kondisinya kiri truk, kanan truk ini kayaknya untuk unit ambulan bisa masuk di tengah-tengah jalur itu cukup sulit ya, karena lebarnya pas. Nah lihat aja tuh, mau pengendara motor aja pada di atas trotoar semua jalannya gitu. Nah ini si Ade juga masih sangat luar biasa membantu. Nah, ini juga kendaraan mobil ini tidak mau maju, padahal udah disuruh maju aja terus biar, karena buntut truknya masih ngalangin ambulan. Oke, saat ambulan udah bisa masuk, lanjut lagi ke depan. Di sini gue udah mulai bingung karena kondisinya kalau mau kontraflow, posisi trotoar ini masih menutup sampai depan. Untuk putar balik tuh masih jauh di depan. Jadi masih berusaha gue untuk buka jalur tengahnya, sambil mikir juga di sini kayaknya sih sudah kurang memungkinkan ya. Makanya gue memutuskan untuk maju meninggalkan unit ambulannya, dan gue mau melancarkan jalur yang ada di persimpangan di depan biar rute ini tuh bisa jalan duluan. Semoga ada petugas yang bertugas di depan. Jadi gue di sini memutuskan untuk, ini cukup panjang kan macetnya, gue kalau melerai begini minta jalur tengah akan lebih lama memakan waktunya. Jadi mau nggak mau kita harus ke persimpangannya dan melihat kondisi di sana apakah ada petugas. Bila ada petugas, langsung minta bantuannya untuk memberikan prioritas jalur ini yang dilancarkan terlebih dahulu karena ada ambulan yang terjebak. Begitu. Dan ternyata ya pasti ada petugas kalau sore hari ya. Di situ ada bapak polisi, gue mau samperin bapak polisi, bapak polisi samperin pengendara lain. Ya udah ke bapak di subnya gue bilang, bang minta tolong bang, di belakang sana ada ambulan kejebak bang, minta tolong dilancarkan dulu jalur ini. Oh yang lurus ya? Iya bang, saya sih kurang tahu mau kemana ambulannya, tapi yaudah oke kata abangnya. Dia langsung membantu lurus ya kan, dia langsung melancarkan rute sini dulu, memberikan jalur sini untuk jalan. Lalu ada rekannya, mungkin ini seniornya, tanya ada apa bang, saya jelasin itu ada ambulan bang di belakang. Iya di sini juga kita lagi melakukan rekayasa lalu lintas ya, traffic yang di sini. Kalau memang udah penuh sih mau nggak mau kita harus tutup juga biar kamu bisa lihat kan di sana ini masih jalan merayap. Nanti kalau misalnya sudah tidak bisa jalan lagi, kalau nggak mau harus ditutup, karena kalau enggak kasihan arus lalu lintas dari rute yang lain, kasihan pengguna jalan yang lain juga. Jadi dijelaskan bapak di subnya seperti itu. Ya udah, gue sih yang penting sudah. Nah terus bapak di subnya bilang nggak dikontraflowin aja, itu udah lewat nggak? Wah saya sih tadi kebetulan udah cukup jauh bang, nggak tahu deh nanti ambulannya kontraflow apa enggak ya. Iya bapak di subnya bilang kan di sana ada ini ya, ada putar balik masuk ke jalur kanan aja.
Ya bang, ya bang. Nah, terus itu dia teriakin lagi ke temennya, lancarin aja dulu yang sini, gue minta tolong kan. Oke, lalu gue mau nyamperin lagi ke sana, gue takutnya ambulannya belok ke sana, ya kan, ditutup, dilancarin. Terus Pak polisi nanya, kenapa deh? Itu Pak ambulannya rotatornya udah kelihatan. Oh iya iya, langsung dibantu. Terima kasih para petugas yang ada di persimpangan. Lupa lagi nama persimpangannya apa. Langsung respon dan di situ rotatornya sudah terlihat ya ambulannya tuh. Kriep-kriep emang lampu rotatornya nggak gitu terang banget. Terima kasih Bapak dari Satuan Polisi Lalu Lintas dan juga Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang mau merespon informasi yang gue berikan. Ternyata ambulannya mau lurus. Oke, lalu gue bilang terima kasih bang. Oke, lalu dia mau lurus juga, gue juga menyampaikan terima kasih bang, terima kasih sudah membantu. Dilanjutkan lagi. Nah kebetulan tujuannya sama nih, ke arah gue pulang. Lalu kita lanjutkan kembali, karena kalau misalnya nggak begitu belah jalur tengah sih bakalan susah ya, karena itu pacetnya kan cukup panjang. Nah kalau misalnya sudah bisa kontraflow gini sih enak ya, nggak ada pembatas jalan. Jadi gue memutuskan ambil jalur tengah di dua arah, dan arah ke sana sama arah ke sini. Kalau di sini ruas jalannya cukup lebar, jadi tidak begitu sulit untuk meminta jalur tengahnya, meminta kosongkan ruang di jalur tengahnya kepada pengendara lain. Begitu. Ternyata capek juga ya ngedubbing begini ya, kayak komentator bola gue jadinya mengomentari video sendiri. Ya memang kalau sore hari jalanan padat, tapi lebih mudah untuk meminta jalur karena mayoritas pengguna jalan itu sudah santai ya, tidak ingin berangkat. Nah ini juga lucu nih, si bapak gue udah klakson, gue udah kasih tahu belakang ambulan, dia nggak denger dan nggak lihat spion kali ya, baru minggir, harus ditunjuk-tunjuk dulu. Ya kalau sore hari itu lebih mudah meminta sedikit ruang kepada pengguna jalan karena kondisinya mereka sudah sedang tidak buru-buru karena sudah sore dan posisi pulang ke rumah ya, arah pulang ke rumah bukan arah berangkat. Kalau misalnya kondisi ini pagi hari, pasti akan lebih sulit untuk meminta waktu untuk menepi ya kendaraan, memberikan ruang untuk ambulan karena mereka pun juga mengejar waktu masuk absen atau meeting atau ya urusan lah, semua orang kan punya urusan itu. Nah untuk adegan ini tidak untuk ditiru ya para penonton ya, karena ini membahayakan diri kalian pribadi dan juga pengguna jalan yang lain, butuh ekstra hati-hati. Nah di sini karena ada persimpangan, kalau yang jalur kanan pada mau belok kanan macet, jadi gue minta ambulannya masuk ke kiri. Kalaupun mau belok kanan tinggal potong kanan, ternyata ambulannya masih mau lurus. Oke, ambulannya masih mau lurus, kita bantu terus. Ya mungkin ini new experience ya, nonton video video relawan ambulan tapi audionya ternyata komentator ya, komentatornya Bang Yo ngomongin, mengomentari, mereact videonya sendiri. Yang gue sih belum tahu ini tujuan ambulannya sebenarnya kemana. Apakah ke RSUD Kota Bekasi? Kalau ke RSUD Kota Bekasi harusnya tadi belok di persimpangan yang gua minta bantuan petugas itu bisa ke RSUD Kota Bekasi. Kalau ke sini kemungkinan ke RSUD Bantar Gebang atau ke Rumah Sakit Elizabeth Kemang Pratama bisa. Terus ada rumah sakit apa lagi ya di sini ya? Udah sih yang terdekat kalau dari si jalur ini sih, rute ini dua rumah sakit tersebut. Gitu. Di sini gue jalan stabil ya, 60 sampai 70 km per jam. Nah si Ade itu udah nggak ada nih, dibantu oleh pengendara Matic, dan ambulannya ketahan oleh pengendara Matic tersebut. Jadi tolong kalau misalnya memang kalian ingin membantu ambulan, kalau lagi jalanannya sepi biarin ambulannya duluan aja, atau kalian lebih kencang dari ambulannya, jadi kasih jarak yang jauh lah dengan ambulannya gitu. Tapi kalau kalian skill mengendarainya kurang ini ya jangan membantu, minggir aja, memberikan prioritas jalan sudah sangat membantu juga untuk kendaraan prioritas gitu. Nah di sini depan sudah mulai persimpangan, gue matiin lampu hazard dan gue memberikan sen kiri lalu sen kanan, lalu gue lihat ke ambulan mau belok mana, dan dia ternyata memberikan isyarat belok kanan, lampu sennya nyala yang kanan. Oke, dari situ gue nyalain lampu hazard lagi dan gue tahu tujuan ambulannya mau belok kanan bukan mau belok kiri.
gitu. Jadi ambil jalur kiri, set gue mau ambil yang kanan, rame ada motor, ya udah yang ambil yang kiri aja sepi, tapi ambulannya masuknya lewat bawah jalan layang. Ya udah nggak apa-apa lah. Nah kalau sudah jalan raya Narogong ke jalan raya Bantar Gebang nih sudah mulai enak lah ya, karena apa? Karena kondisi ruas jalannya sangat luas, bisa menampung 4 kendaraan muatan besar ya. Jadi untuk kendaraan mobil pribadi sih cukup mudah mendapatkan ruangnya. Dan di sini sudah tidak ada yang membantu lagi, tinggal gua doang sendirian. Si Ade udah belok kemana nggak tahu, dan Mas Matic juga udah belok kemana nggak tahu. Oke, kalau di sini ambil jalur tengah sedikit kontraflow, masih bisa memungkinkan karena kondisi jalan yang cukup, ruas jalan yang cukup lebar. Gitu. Sini butuh lampu isyarat ya, entah itu lampu aksesoris kedip atau lampu yang lainnya, karena kondisinya kita sedang kontraflow. Jadi untuk memberikan notice ya dari pengendara di seberangnya. Gitu. Oke, dilanjut terus. Sebenarnya ini kalau ada audionya gue nggak harus ngedubbing, dan ini cukup seru karena sangat berisik spam klaksonnya. Ya bisa lihat jempol kiri gue pencetin klakson terus. Ambulan masih aman terkendali untuk kelancarannya. Sini ada yang mau belok kanan, mau nggak mau ditahan sebentar, suruh yang dari sebelah kiri maju, tapi ternyata cepatan yang belok kanan daripada yang sebelah kiri maju. Ada sepeda motor juga mau kan, masih ambil jalur tengah. Kemungkinan besar ambulan ini menuju rumah sakit umum daerah Bantar Gebang, tapi karena di depan sudah ada persimpangan dan tujuan gua adalah belok ke kiri dari arah persimpangan tersebut, dan gua melihat ambulan masih mau lurus, jadi gua memberikan isyarat untuk ambulannya duluan jalan terus, dan dia memberikan klakson 3 kali mengucapkan terima kasih PT Metindo Sakti ya. Semoga perjalanannya selamat sampai tujuan dan semoga menonton video kali ini ya. Udah sih seperti itu aja, cukup berbeda juga ya video kali ini karena videonya nggak ada audionya. Mau nggak mau gue harus ngedubbing dan mengomentari video gue sendiri, memberikan penjelasan sedang apa yang terjadi. Iya. Terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton video kali ini. Terima kasih untuk waktu kalian, terima kasih untuk kuota kalian. Semoga videonya bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye, God bless you.